kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita berupa kesehatan. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sebelum belajar terlebih dahulu. Sudah siap ya? Mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah anak-anakku, sekarang kita mulai pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4, pelajaran 3, Aku Anak Soleh. Aku anak soleh. Anak-anak, kalian pasti suka menjadi anak yang baik, jujur, amanah, dan selalu hormat dan patuh kepada orang tua dan gurunya. Tahukah kalian keuntungan menjadi orang yang baik? Ayo kita pelajari ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak baik yang disayang oleh Allah. Yang pertama adalah jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah cerita tentang anak gadis yang jujur. Kalian bisa mengamati gambar di bawah ini. Ustazah akan ceritakan ya. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri sampai di pinggiran kota Mekah. Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar sesuatu percakapan dari dalam gubuk. Anakku, hari ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan. Dengan tersenyum, anak gadis itu berkata, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki kita yang diberikan Allah. Semoga besok kambing kita mengeluarkan air susu yang banyak." Kata ibunya, "Bagaimana kalau susu itu kita campur dengan air?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun juga kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita berkata jujur." Ibu berkata, "Memang Khalifah Umar tidak melihat, tapi Allah Maha melihat. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Keesokan harinya, Khalifah Umar mengutus beberapa orang untuk menjemput ibu dan anak gadis itu dan bermaksud menikahkan putranya dengan anak gadis tersebut, yaitu gadis yang jujur. Demikianlah kisah dari anak gadis yang jujur. Yang kedua adalah amanah. Amati dan ceritakan gambar di bawah ini. Berikut ada gambar seorang ada yang belajar di kelas, ada yang membersihkan kelas bersama teman-temannya. Nah, ini adalah kisah Nabi Muhammad SAW di masa kecil. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Misalnya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita,
menjaga nama baik guru dan sekolah, serta mengerjakan tugas sekolah. Nah, anak-anak, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan lagu Jujurlah. Nada lagu Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anak soleh, jujurlah semua. Mudah kan lagunya? Yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anak, sebelum kita berangkat ke sekolah, kita mengucapkan salam dulu kepada kedua orang tua serta bersalaman kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita. Kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada orang tua adalah: yang pertama, patuh dan taat bila dinasihatinya. Kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Yang keempat, selalu ingat untuk mendoakannya seperti doa berikut. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Yang keempat adalah santun dan menghargai teman. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Nah, anak-anak, mari kita tepuk anak soleh. Ikuti ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah kan? Rangkuman dari materi pelajaran 3, Aku Anak Soleh. Yang pertama, sebagai muslim-muslimah, kita harus memiliki sikap jujur, amanah, hormat, dan patuh pada orang tua, sopan, dan menghargai teman. Kedua, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin karena beliau benar-benar bisa dipercaya dan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak solih-solihah, bagaimana penjelasan dari Ustazah? Mudah dipahami bukan? Belajar PAI lebih mudah dan menyenangkan. Ingat pesan Ustazah, man jada wajada. Siapa yang akan bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan kesuksesan. Saya Ustazah Ani Lailatul Fitriah dari SD Islam Tombak Kersan Lumajang mengucapkan selamat belajar di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum